semua dan adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah ibu-ibu dan bapak-bapak semua lihat, jadi kita pada saat ini kita akan membahas tentang tumor di leher atau neoplasma radiogoli. Jadi tumor di leher itu apa? Tumor dulu kita bahas. Tumor itu adalah suatu benjolan di jaringan-jaringan tubuh kita. Jadi ada benjolan di tubuh kita, itulah yang namanya tumor. Nah, biasanya disebabkan oleh apa? Biasanya penyebabnya itu bisa banyak. Bisa dari kelainan dari lahir, bisa disebabkan oleh infeksi baik virus, bakteri, ataupun infeksi dari jamur, dan bisa juga disebabkan oleh suatu keganasan tertentu. Jadi kalau misalnya tumor di leher, itu berarti ada suatu benjolan di lehernya, baik tadi disebabkan oleh virus, infeksi, dan lain-lain. Baik bisa juga disebabkan oleh pembengkakan kelenjar getah bening yang ada di leher, dan juga kita dapat itu bisa disebabkan oleh suatu keganasan. Siapa sih yang bisa dapat terkena dari pembengkakan ini, atau siapa sih yang dapat terkena dari tumor ini? Semua usia, tidak memandang usia yang lebih tua, yang lebih banyak, tapi semua usia itu dapat dia terkena benjolan ini atau tumor di leher ini. Baik itu mulai dari anak-anak dan dewasa muda, dewasa tua, dan juga lansia, itu dapat mengenai tumor ini. Nah, penyebabnya apa? Seperti tadi, bisa karena kongenital. Kongenital yang dimaksud apa? Itu bisa bawaan dari lahir. Jadi apabila saat anak lahir udah ada benjolan, itu kita harus curigai itu adanya tumor. Jadi itu bisa jadi bawaan lahir dan akan menghilang saat dewasa, dan bisa jadi akan bertambah besar menjadi keganasan lainnya. Bisa juga karena peradangan ini contohnya apa? Adanya infeksi di kelenjar getah beningnya, sehingga membengkaklah kelenjar getah beningnya. Dan ada juga karena keganasan, misalnya adanya tumor ganas, contohnya itu kanker. Dan bisa jadi karena gaya hidup, misalnya gaya hidup yang tidak sehat, sering memakan makanan di luar, makanan cepat saji, dan sering memakan fast food, itu akan menyebabkan peningkatan terjadinya tumor ini. Karena zat-zat di luar itu kita nggak tahu, ada yang bersifat karsinogenik atau membahayakan bagi tubuh kita, sehingga akan mempercepat tumbuhnya si tumor tadi. Nah, gejala-gejalanya apa? Yang pertama, otomatis ada suatu benjolan yang ada di leher bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, benjolan ini biasanya itu ada sifatnya. Kalau misalnya sifatnya itu udah bulat, kerasa batasnya, dan bisa bergerak, itu bisa dicurigai suatu tumor. Biasanya itu masih jinak. Dan kalau misalnya udah menghambat dari mulai udah menjalar kemana-mana, makin lama makin besar, seperti tumornya di sini. Nah, itu makin lama akan makin besar. Bisa jadi itu merupakan ciri-ciri keganasan. Nah, biasanya kalau misalnya tumornya itu makin lama makin besar, otomatis dari leher sini, dan akan menyumbat saluran napas, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak gejalanya itu akan menjadi sulit bernapas, dan juga nantinya nafasnya itu dapat menjadi mendengkur. Nah, yang selanjutnya, apabila mengenai saluran pencernaan kita, tumornya itu, maka akan sulit dalam melakukan pencernaan, akan sulit buat makan. Nah, jenis-jenis tumor. Jadi kalau keganasan di leher itu ada tumor jinak dan juga ada tumor ganas. Yang membedakan jinak sama ganasnya itu apa? Yang pertama, bentuk selnya dulu. Jadi kalau dia tumor jinak, selnya itu akan menyerupai kayak daging kita biasa, jadi kayak daging tumbuh, itulah tumor jinak. Tapi kalau tumor ganas, dia tuh udah membentuk sel-sel yang baru, sehingga yang tadi sel normal kita itu bukan daging tumbuh lagi, malahan udah melekat dia di permukaan kulit kita yang normal. Nah, yang selanjutnya pertumbuhannya. Kalau dia jinak, maka pertumbuhannya itu perlahan-lahan
dan makin lama benjolannya itu makin gede. Nah, namun kalau misalnya dia ganas, makin lama makin besar dan pertumbuhannya cepat. Yang selanjutnya batasnya. Kalau misalnya tumor jinak masih kelihatan tuh batas-batas dari tumornya itu. Tapi kalau dia udah ganas, udah kita nggak bisa tentukan lagi. Udah menyebar kemana-mana, bentuknya udah nggak jelas, berarti itu yang ganas. Dan kalau penyebarannya, kalau yang jinak biasanya di sana aja, bulatannya nggak menyebar-nyebar. Kalau misalnya yang ganas, kalau misalnya mengenai aliran darah, dia akan bersirkulasi ke seluruh tubuh kita dan seluruh tubuh kita dapat mengenai sel kanker tersebut. Namun kalau misalnya ke kelenjar getah bening kita yang kena kanker juga gara-gara itu. Jadi kita harus waspada mengenai tumor-tumor ini. Jadi yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan itu, apabila ada suatu benjolan, baik itu di leher ataupun di mana, segera konsultasi ke fasilitas kesehatan yang terdekat sehingga nanti bisa ditangani lebih cepat. Lebih cepat kita mendapatkan benjolan tersebut, maka penanganannya itu akan semakin cepat juga sehingga tingkat kesembuhannya akan semakin tinggi. Cara pencegahannya bagaimana? Jadi kita dapat mencegah tumor-tumor yang seperti ini dengan cara memakan makanan yang sehat, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Contohnya apa? MSG itu berbahaya. Jadi kalau bisa masaknya itu boleh pakai MSG, tapi sedikit dan terbatas. Nah, yang selanjutnya hindari terkena sinar matahari secara langsung. Dan juga kalau misalnya kita mengkonsumsi buah dan sayur, kita harus mengkonsumsinya itu dengan dicuci dulu, jangan langsung dimakan. Istirahat yang cukup, juga olahraga yang teratur, itu juga kuncinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apabila ada benjolan atau ada keluhan apa yang mengalami pembengkakan di daerah leher, segera temui fasilitas kesehatan terdekat dan akan ditangani lebih cepat. Komplikasinya apa? Kalau misalnya kita nggak sadar nih terjadinya benjolan dan sebagainya, apa yang dapat terjadi? Maka yang dapat terjadinya itu seperti tadi, benjolannya akan gede sehingga menutup saluran napas kita, sehingga sulitlah bernafas. Dan kalau benjolannya itu pecah, maka akan terjadi suatu keganasan di tempat lain. Mungkin sekian Bapak Ibu edukasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu. Kami dari pihak Promkes Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Aceh Utara, mohon kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.